Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala hadha an-nabiyil karim wa rasulil azim dhil qalbir rahim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang salat Jum'ah yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah yang ingin kami ketengahkan kepada para jamaah berkait dengan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Sidang Jum'ah yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang keberkahan, maka yang diharapkan dalam kehidupan kita tidak hanya keberkahan duniawi yang kita dapat, tapi kita juga berkeinginan mendapatkan keberkahan ukhrawi. Maka oleh karena itu, untuk mendapatkan keberkahan yang sesungguhnya, maka semenjak awal kita pahami kata berkah tersebut. Berkah berakar kata dari kata barokah, ya beruku barokatan, artinya adanya kasratus ziyadah, artinya bertambah kebaikan. Bisa juga dimaknai dengan kemakmuran, bisa juga dimaknai dengan ketenangan jiwa dan lain sebagainya. Oleh karenanya, kalau kita pahami lebih jauh tentang keberkahan itu sendiri, maka sumber utama kita mendapatkan keberkahan adalah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah menjabarkan dalam firman-Nya, "Lau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatum minas sama'i wal ard." Allah tegaskan, Allah lah yang memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Allah tegaskan, kalau seandainya penduduk bumi ini beriman kepada Allah, amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatum minas sama'i wal ard, kelak Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Sidang Jum'ah yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya semenjak awal Allah telah memberikan keberkahan hidup buat kita, tetapi Allah memberikan persyaratan yang sangat-sangat luar biasa, yaitu Allah menegaskan persyaratannya cuma dua. Persyaratannya adalah amanu wattaqau. Syarat pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syarat yang kedua adalah wattaqau, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jum'ah yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sumber pokok utamanya, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sumber daripada keberkahan itu sendiri adalah amal kebaikan yang dilakukan oleh diri kita masing-masing. Sidang Jum'ah yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lebih jauh kalau kita kaji lebih dalam, maka ketika kita ada ditetapkan dua syarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka mari sama-sama kita kaji dan telaah di dalam diri kita masing-masing. Yang pertama adalah amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman bukan hanya sekedar ucapan, tetapi beriman adalah betul-betul dilaksanakan dengan baik. Al-iman bukan hanya sekedar diucapkan, tapi dia juga tasdiqun bil qalbi. Dia dihujamkan di dalam hati, kemudian diimplementasikan dalam sikap perbuatan. Dia hanya sekedar mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak berbuat sesuatu apapun untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana mungkin dia mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jadi sidang Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna keberimanan itu sendiri adalah memberikan rasa aman dan nyaman. Rasa aman dan nyaman tidak hanya untuk dirinya pribadi, tapi dia mampu juga memberikan rasa aman dan nyaman untuk orang lain. Tapi utamanya adalah mampukah dia melaksanakan keberimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang diawali lewat sikap dan perbuatan diri masing-masing. Sidang Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita menyatakan diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata lain yang kita lakukan ketika kita menyatakan diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi logis yang harusnya kita lakukan adalah dua kalimat juga, yaitu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi segala apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kami juga patuhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsekuensi logisnya ketika kita menyatakan diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kepercayaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kepasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah konsekuensi wujud daripada keberimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah hanya cukup dengan berkata-kata kemudian kita melaksanakan perbuatannya? Tidak, sidang Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih lanjut ketika kita menyatakan diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus dikedepankan dalam kehidupan kita adalah mengemban amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hidup ini adalah amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita ini adalah amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita juga amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta juga menjadi titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur juga adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini juga amanah yang kelak semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana mungkin kalau seandainya kita menyatakan diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi terasa kita masih abai dengan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kaitkan sumber yang kedua yaitu dengan amal soleh, maka sesungguhnya amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memaksimalkan seluruh aktivitas ibadah kita hanya semata-mata mengharap daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya amanah yang kita emban itu dengan baik, kita laksanakan amanah yang apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti kelak, insya Allah keberkahan dunia dan di akhirat pun akan kita dapatkan sebagai wujud daripada keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dirasa cukup beriman kepada Allah dengan mengemban amanah itu? Ternyata tidak cukup, sidang Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika kita menyatakan diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mampukah kita menjadi orang-orang yang jujur dalam kehidupan kita? Artinya kejujuran ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Terkadang kita menjadi orang yang tidak jujur atau kurang jujur dengan kehidupan kita. Kita kurang jujur dengan sedekah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kurang jujur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kurang jujur dengan harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kurang jujur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kurang jujur dengan seluruh nikmat anggota tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal semuanya, sekali lagi, kalau kita mau mendapatkan keberkahan itu, jujurlah dengan apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujurkah kita dengan mata kita? Jujurkah kita dengan telinga kita? Jujurkah kita dengan pikiran kita? Jujurkah kita dengan hati kita? Jujurkah kita dengan segala perbuatan kita yang boleh jadi manusia tidak boleh tahu, tetapi sesungguhnya Allah Maha tahu dengan apa yang kita perbuat. Itulah kejujuran yang seharusnya hadir di tengah-tengah kehidupan kita, yang cakupannya adalah bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua, yang ketika menjadi syarat pertama amanu, kemudian yang kedua adalah wattaqau, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensi logis yang kedua adalah peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dimaksud di sini adalah imtisalu awamirillah. Yang sederhana daripada kata takwa itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Berupaya semaksimal mungkin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berupaya semaksimal mungkin untuk meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kata, ada kata maksimal, ada kata minimal. Mana pilihan di antara keduanya ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah memaksimalkan ketakwaan kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita baru melaksanakan perintah Allah hanya baru sebatas minimal? Artinya aktivitas yang kita lakukan untuk tunduk, taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dudukkan di antara keduanya, antara perbuatan maksimal dan perbuatan minimal. Inilah sesungguhnya yang dituntut ketika kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sidang Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mengukur ketakwaan itu sendiri, ayo mari sama-sama kita lihat yang berkait dengan amalia keseharian kita. Dalam kaitan ketakwaan kita, apakah kita makin takut terhadap Allah Subhanahu wa taala? Boleh jadi orang selama ini tidak takut dengan perbuatan yang dia lakukan karena dia merasa tidak terawasi oleh siapapun, tapi Allah Maha mengawasi. Yakinlah sidang Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru semenjak awal kita hidup kita sudah dititipkan CCTV, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang disebut dengan malaikat raqib dan atid. Artinya seharusnya kita makin takut. Apakah kita makin takut dalam kesendirian kita? Apakah kita juga takut dalam kebersamaan kita dengan semaksimal mungkin untuk meninggalkan perintah, untuk meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala dan mentaati dari apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya konsekuensi logis ini telah kita lakukan untuk senantiasa tunduk, taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan dua kalimat yang selalu melekat di dalam kehidupan kita, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi segala perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalia terbaik yang kita dapatkan, kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang akan kita dapatkan hanya semata-mata ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi Allah menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Happy endingnya Allah berikan kepada kita, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung hayat masih dikandung badan, kesempatan Allah masih berikan di dalam kehidupan kita, Allah masih berikan peluang-peluang terbaik dalam kehidupan kita.
tidak ada kata lain bekal yang paling patut kita bawa. Sebaik-baiknya bekal yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa Allah selalu menegaskan kepada kita, mengingatkan lewat firman Allah Subhanahu wa taala, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa kehidupan akhirat jauh lebih utama daripada kehidupan dunia. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Allah selalu membimbing kita dalam kebaikan. Allah selalu tunjukkan kita dalam kebaikan-kebaikan, dan insya Allah kita selalu dijaga dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada peningkatan ketakwaan kita dalam diri kita masing-masing, dengan meningkatkan keberimanan kita, dengan meningkatkan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita menjadi insan-insan yang jujur, baik terhadap diri kita sendiri, baik terhadap keluarga kita sendiri, masyarakat, dan seluruh bangsa yang telah dititipkan amanahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa ajazundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim dzil qalbir rahim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Wardallahu alal batil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umara wa Utsmana wa Ali wa bakati sahabati wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nassarad din wahzul man hazal al muslimin wahlikil kafarata wal mubdi'ata wal musyrikin a'da wa daddin. Allahumma ansur muslimina fi Gaza ya Allah. Allahumma ansur muslimina fi Palestin wa fi Syria wa fi Rohingya wa fi kulli makan. Allahumma ansur muslimina fi Indonesia ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jal hadhil baldah aminatan mutmainnah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.